Bapa, kembali kami datang pagi hari ini menghadap tata kasih karunia-Mu, karena kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat menjalani sepanjang hari ini. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan. Menjadi seperti Kristus, itu yang menjadi kerinduan kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh karena firman-Mu yang membentuk kami, oleh karena firman-Mu yang menjadikan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang generasi muda yang bersaksi dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Mari kita baca bersama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang mau bersaksi di hadapan Tuhan. Di ayat ke-17 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa yang dimaksud dengan roh ketakutan? Kata takut sama dengan malu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 1-18 ada 4 kali kata malu dicatat. Kata malu diartikan sebagai: yang pertama, tanda pengabdian Timotius kepada Tuhan. Yang kedua, tanda hormat Timotius kepada bapa rohaninya, yaitu Paulus. Namun, hal yang perlu saya sampaikan kepada kita, mari kita jangan takut menjadi saksi. Bahkan mari juga kita jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Kalau kita sudah digembalakan selama bertahun-tahun di wadah kita ini, ataupun mungkin kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar, mari kita senantiasa menjadi saksi dimanapun kita berada. Ketakutan tidak dapat membuat kita menjadi saksi untuk Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak, ketika kita merasa tidak bisa, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi kepada orang lain dalam kehidupan kita. Di mana kita menjadi saksi? Yang pertama, di dalam keluarga. Timotius memiliki ibu dan juga nenek yang luar biasa, di mana mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan memberi teladan kepada Timotius agar dia terus meneladani, bahkan dia terus menyadari betapa dia perlu bergantung kepada Tuhan. Ketika dia dibimbing atau diajari oleh Paulus untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus, dia senantiasa melakukan segala sesuatunya dengan keteladanan iman yang dimiliki oleh orang tuanya. Keteladanan iman kita akan menjadi kesaksian untuk orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang yang beriman, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa disukai oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan akan menjadi panutan bagi mereka, sehingga iman mereka bertumbuh, sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam komunitas. Dalam penulisan kitab ini ada perbedaan antara golongan Yahudi dan non-Yahudi dalam satu kelompok. Ya, mereka lebih suka berkelompok. Contoh untuk kita, teman satu FC, mungkin juga satu suku atau satu tim pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam komunitas dimanapun kita berada, mari kita menjadi saksi. Jangan kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bahkan juga jangan kita lebih dominan kepada hal-hal yang menurut kita benar. Namun mari kita menjadi saksi untuk siapapun yang layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita saksikan bahwasanya Tuhan itu adalah satu-satunya Raja. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus dalam pekerjaan akan menjadi saksi yang benar, dalam keluarga juga akan menjadi saksi yang benar. Karena apa? Tuhan yang memilih kita, bahkan Tuhan yang menetapkan kita untuk kita menjadi saksinya di akhir zaman ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita. Mari kita terus lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan terus membawa kami semakin naik, bahkan kami akan terus menyadari kami perlu menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan, pakai kami semua dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.